pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 1:27 pagi dini hari. Jembatan Francis Scott Valley di wilayah metropolitan Baltimore, Maryland, Amerika Serikat runtuh setelah ditabrak kapal kontainer Dali pada salah satu pilar penyangganya. Pejabat pemadam kebakaran kota Baltimore mengatakan setidaknya 7 kendaraan jatuh ke air beserta penumpangnya. Baltimore adalah pelabuhan AS tersibuk untuk pengiriman mobil, menangani setidaknya 750.000 kendaraan di tahun 2023. Polisi setempat mengkonfirmasi tidak ada indikasi terorisme dari insiden ini. Saat itu kapal kontainer Dali meninggalkan Baltimore dalam perjalanan ke Colombo, Sri Lanka. Manajer kapal Sinergi Marine Group mengatakan seluruh awak kapal yang berjumlah 22 orang termasuk 2 nahkoda di dalamnya telah diketahui keberadaannya dan tak ada korban luka. Kargo Dali membawa kontainer dari Asia Timur ke pantai timur AS melalui terusan Panama. Beberapa kendaraan dan penumpang yang tengah melintas di jembatan terjun ke sungai yang saat itu suhunya 8 derajat Celcius. 2 orang berhasil diselamatkan dari air. 1 tidak terluka dan 1 lagi luka berat. Pekerja konstruksi sedang memperbaiki dek beton jembatan pada saat tabrakan terjadi. Bencana dini hari di jembatan Francis Scott Key ini menyebabkan gangguan besar, baik pengiriman di salah satu pelabuhan tersibuk di pantai timur AS maupun di jalan raya. Tingkat kerusakan pada jembatan sepanjang 3 km itu belum diketahui pasti, namun sebagian bentang jembatan runtuh ke sungai Patapsco. Setidaknya 21 kapal berada di perairan ini di sebelah barat jembatan yang runtuh, menimbulkan pertanyaan tentang seberapa mudah mereka bisa dikeluarkan. Sekitar setengahnya adalah kapal tunda, tetapi ada juga 3 kapal pengangkut curah, 1 kapal pengangkut kendaraan, dan 1 kapal tanker kecil. Jembatan Francis Scott Key adalah salah satu dari 3 jalur penyeberangan pelabuhan Baltimore. Jembatan ini berfungsi sebagai jalur alternatif untuk kargo berbahaya, seperti cairan yang mudah terbakar dan kendaraan besar yang dilarang melalui rute langsung melalui terowongan pelabuhan Baltimore. Jembatan ini memiliki lebar 4 jalur dengan ketinggian 56 meter di atas sungai, dibuka di tahun 1977, membentang di atas sungai Patapsco. Namanya diambil dari Francis Scott Key, penulis The Star-Spangled Banner, sebuah puisi yang kemudian dijadikan lagu hingga akhirnya menjadi lagu kebangsaan Amerika Serikat. Kapal kargo Dali sebelumnya pernah tabrakan di pelabuhan Belgia di tahun 2016. Menurut Vessel Finder dan arsip insiden maritim Shipwrecklog Dali, kapal kargo sepanjang 290 meter dengan kapasitas 10.000 kontainer saat itu meninggalkan terminal kontainer Antwerp menuju Bremerhaven. Saat melakukan hal itu, haluannya dilaporkan terayun dan menyebabkan buritannya mengikis sisi dermaga sehingga merusak beberapa meter lambung kapal secara signifikan. Kapal itu dilaporkan ditahan oleh pihak berwenang setelah dan berlabuh di Denmark, Belgia. Dilaporkan tidak ada korban luka atau dampak buruk yang terjadi saat insiden di tahun 2016 lalu. Menurut Vessel Finder, cuaca saat itu baik-baik saja dan insiden itu dilaporkan terjadi akibat dari kelalaian nakoda kapal dan pilot di dalamnya. Tidak jelas siapa awak yang berada di kapal tersebut. Kapal kargo Dali dibangun di Korea Selatan pada tahun 2015 oleh Hyundai Heavy Industry, dimiliki oleh perusahaan Yunani Ocean Bulk Maritime tetapi disewa oleh Maersk. Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa Dali terdaftar di Singapura dan memiliki 22 awak di dalamnya. Maersk menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa semua awaknya adalah orang India, tetapi tak satu pun dari mereka adalah awak atau personel dari Maersk. Dikatakan kapal itu dioperasikan oleh perusahaan kapal sewaan Sinergi Group. Pasar tenaga kerja Jepang menghadapi situasi semakin berkurangnya jumlah pekerja, diperparah dengan meningkatnya AI generatif dan risiko terhadap keamanan ekonomi. Dalam jangka pendek, kekurangan tenaga kerja terlihat jelas di sektor jasa yang terdampak pandemi, di mana sektor-sektor padat karya seperti layanan keperawatan dan konstruksi sudah mengalami kesulitan. Potensi krisis membayangi industri logistik karena rencana penerapan pembatasan jam lembur yang lebih ketat sebagai bagian dari reformasi pasar tenaga kerja. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, menjelaskan kenapa Jepang sering membuka lowongan pekerja bagi TKI yang disebabkan krisis tenaga kerja yang dihadapi oleh negeri itu. Menurut Yasushi, kedatangan TKI ke Jepang membantu mengatasi krisis tenaga kerja, disertai dengan peningkatan penduduk usia lanjut di Jepang. Selain memberikan manfaat bagi Jepang,
TKI juga membantu perkembangan Indonesia setelah pulang ke tanah air dengan membawa pulang keahlian dari berbagai bidang. Yasushi juga mengindikasikan pemerintah Jepang akan membuka kembali lowongan pekerjaan bagi pekerja Indonesia di masa mendatang, meskipun tidak memberikan rincian waktu pastinya. Lowongan kerja itu direncanakan mencakup beberapa sektor, termasuk konstruksi, layanan kesehatan, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Pemerintah Jepang sedang berusaha untuk memperluas sektor-sektor yang menerima pekerja keamanan seperti pengemudi atau transportasi. Kemudian menjadi sopir di Jepang akan dimulai dari ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM yang tersedia dalam bahasa asing. Pemerintah Jepang akan segera menyebarkan contoh pertanyaan ujian dalam 20 bahasa kepada kepolisian prefektur di seluruh Jepang pada akhir Maret mendatang. Saat ini jumlah TKI yang bekerja di Jepang telah meningkat hampir 3 kali lipat, mencapai 121.507 orang pada tahun ini dibanding tahun 2018 lalu. Menurut laporan dari Nikkei Asia, lonjakan ini dipicu oleh rendahnya upah di Indonesia yang membuat Jepang menjadi tujuan menarik bagi para TKI. Pengusaha di Jepang saat ini menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik pekerja asing termasuk TKI. Vietnam menjadi negara dengan pekerja asing terbanyak di Jepang selama 4 tahun berturut-turut. Jumlahnya meliputi 25,3% dari total pekerja asing di Indonesia. Di posisi kedua, ada pekerja asal Cina sebanyak 397.918 orang. Sedangkan di posisi ketiga adalah Filipina, menyumbang tenaga kerja sebanyak 226.848 orang. Sedangkan pekerja asing asal Myanmar per Oktober 2023 lalu sebanyak 71.188 orang. Lalu berapa gaji TKI di Jepang? Selain gaji tinggi, Undang-Undang Ketenagakerjaan di Jepang memberikan jaminan asuransi yang bermutu bagi para pekerjanya, serta nominal gaji tenaga kerja asing yang sama dengan tenaga kerja lokal. Jumlahnya mengikuti standar upah minimum yang berlaku di masing-masing prefektur. Meskipun demikian, pendapatan tenaga kerja asing harus tetap dipotong pajak penghasilan sebesar 20%. Sedangkan untuk jam kerja berdasarkan hukum adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Dengan waktu istirahat adalah 45 menit jika bekerja 6 jam, sementara dan 60 menit jika bekerja 8 jam dalam sehari. Upah rata-rata pekerja di Jepang adalah 930 yen per jam atau Rp100.000 per jam. Sebagai contoh, gaji pekerja di pabrik rata-rata adalah 19 juta rupiah per bulan, sedangkan pekerja di bidang kesehatan berkisar antara 26 juta hingga 80 juta rupiah per bulan. Gaji pekerja di bidang pertanian mulai dari 20 juta hingga 30 juta rupiah per bulan. Gaji di bidang perhotelan di Jepang berkisar antara 21 hingga 29 juta rupiah per bulan.